Dengan teman, di video kita sebelumnya mengungkap sisi kelam, menggapai sebuah mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui cahaya, adanya lahir karena cahaya, bayangan hitam. Tapi sebelum itu, jangan lupa dibantu Subscribe to subscribe-nya, my channel. ketik like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar ketika kita upload video, kawan-kawan dapat notifikasinya. Bayangan hitam. Keluarga yang kurang support gitu, akhirnya banyak kawan-kawan yang memilih untuk pergi gitu kan. Nah, apa pesan teteh buat kawan-kawan yang ada di luar sana? Ayo Maya. Begini Iya kan teteh. bagian ya. Iya dari tadi giveaway wae Kan kayaknya. belum capek kan? Iya udah sok buru. Ayo buru, gua kasih kesempatan. Klasik. Kalau gua sih apa ya ngasih Support. support sama kakak-kakak di luar sana yang nggak diterima sama keluarganya, yang belum diterima ya. Jangan nyerah tuh ya, terus tunjukin sama diri sendiri, gue mampu, gue bisa. Kalau bisa ya jangan melenceng, buktiin sama keluarga kalau gue itu enggak bukan gue yang mau kayak begini gitu kan. Jadi tunjukin sama diri lu kalau gue itu udah nerima takdir dari Allah, keadaan gue kayak begini. Tunjuk dengan sikap lu yang baik sama orang. Satu sih sama gue, pesen gue sama lu, meskipun orang tua lu nggak terima, tetaplah lu datengin keluarga lu. Meskipun orang tua lu pergi lu sono, tetap lu harus datang, lu tetap harus tunduk sama orang tua lu. Orang tua nggak terima-terimanya orang tua sama anak keadaan kayak gitu, suatu saat pasti dia bakal terima. Itu juga yang orang tua gue dulu lakuin. Dulu orang tua gue sempet nggak terima adik gue ya. Dia udah bilang gimana ini, gue cuma pas itu gue inget banget pas orang tua gue bilang, "Ma udah capek nginiin adik lu yang kayak begini, udah mak terima aja." Gue cuma pas ingat pas itu gue cuma bilang, "Udah mak terima aja, emang udah takdir emak, takdir si Ajeng dari Allah kayak gitu." Jadi emak gue dari situ ya udah kayaknya legowo gitu. Nah lu juga yang di luar sana tetap, meskipun lu udah keluar dari rumah nih, tetap ya lu harus datengin orang tua lu. Apa kesukaan dia, bawain. Apa kesenangan dia, bawain. Gitu aja ya. Jadi tetap nggak boleh putus silaturahmi lu sama orang tua lu gitu. Jadi biar namanya orang tua lama kelamaan, apalagi hati seorang ibu ya, pasti suatu saat juga bakal nerima lu gitu. Saran gua sih cuma satu, ketika lu di luar menurut lu itu benar, menurut lu jalan lu ini benar, jalanin. Jangan sampai melenceng gitu aja. Tetap satu, harus hormati orang tua lu, silaturahmi, jangan sampai terputus sama orang tua lu. Dah itu aja sih saran gua, support gua sama lu gitu. Apa tadi? Support. Oke, jadi guys, puji. jadi guys, kayak yang kakak gue tadi bilang bahwa jadi transpuan atau bagian dari komunitas itu bukan sebuah pilihan. Karena kenapa, banyak banget di sosial atau di media yang bilang bahwa menjadi menjadi waria itu tertular atau karena sosial yang Ya nggak apa-apa. Jadi transpuan itu karena pola lingkungan, atau lu sih gabungnya sama waria jadi lu jadi waria gitu, atau istilahnya lu tuh orientasinya berbeda karena lu gabungnya sama mereka. Sebenarnya kayak yang tadi kakak gue bilang bahwa menjadi transpuan itu bukan sebuah pilihan. Kalau dibilang takdir, yaitu garis takdir yang sudah ditentukan bahwa memang lu hidup harus menjadi
transpuan gitu. Harus terima Gitu. ya. Apa pesan Teteh buat kayak tadi sama kayak si Maya pertanyaannya? Kalau Teteh sih buat yang di luar sana, tunjukkan jati dirimu aja. Tunjukkan jati dirimu. Entah dia tetap tidak menjadi dia berpenampilan seperti perempuan ataupun dia berpenampilan tetap lelaki tapi hati untuk seperti dia mempunyai sesuka sama jenis. Tunjukkan aja ke depan orang tua karena yaitu sebuah penerimaan itu memang Butuh proses ya. butuh proses dan ikutin alur yang Teteh bilang dari awal, pendekatan dulu, pendekatan hati dengan kamu sendirinya dulu. Jadi jangan punya pemikiran Goyang. jadi pada dasarnya yang bisa mengikuti alur keluarga itu di dalam hatinya sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Contohnya ingin berubah karena si A dan datang lagi si B perubahan. Oh, aku dari pasukan ini aku biar bisa berubah. Si A ini datang, si B datang. Yang ada akhirnya datang lagi si C. Terus aja kan. Akhirnya dia bukannya bagus karena terlalu banyak pemasukan yang tidak karena Baik. dia tidak baik dan tidak memang dia rasa percaya diri tidak kurang dan tidak ada pendekatan ke keluarga, menyalahkan dia mengangkat koper untuk pergi kan, sekalipun yang dibilang adek Maemon itu memang sebuah tamparan, itu sebenarnya tamparan sayang orang tua, tamparan sayang. Jadi buat kalian yang ngerasa dipukulin bagaimana, Itu mah peluapan orang tua ya, kesalahan. kecewaan. Nah, jadi kalau tapi ya memang Ya, kembali lagi kembali kok. lagi ya, karena orang tua itu ketika dia marah memukul satu, karena dia itu belum nerima, oh takdir gua tuh punya anak gini gitu. Belum sadar ya. Belum sadar ya gitu. Jadi ya itu orang tua apalagi yang memang dia mayoritas di Kalau lingkungan. Intinya kalau ikhlas sama sadar sama udah yang ditakdirin sama Allah terus ikhlas mah insya Allah ya. Ya itu yang mayoritas dan untuk lingkungan juga. Belajarlah kalian juga dengan membaur dengan lingkungan. Karena memang kalau kamu hanya nunjukkan di keluarga juga, itu juga memang tidak akan memungkinkan kamu menjadi diri sendiri. Dan kamu bagaimana cara pendekatan dengan lingkungan? Image-mu itu bagaimana mendekati lingkungan? Kalau memang kalian punya keahlian di lingkungan, seandainya punya keahlian kebisaan menjahit, kenapa kalian tidak memberikan, tunjukkan ibaratnya penabungan yang memang kalian tabung hasil berpahala baik. Ya kan? Kalau seandainya dia bisa jahit, kenapa punya ilmu jahit ini dengan lingkungan kalian tunjukkan? Dengan merangkul mereka. Itulah cara pendekatan dengan lingkungan. Kayak contohnya adikku waktu dia ke tempat Teteh ya di komplek, itu sebuah komplek loh. Dan agamanya pun alhamdulillah ustadz semua. Tapi ya itu Teteh sudah menerima dan dia bisa pendekatan. Alhamdulillah di waktu itu sampai 20 orang lebih ya. Pada datang bisa menerima karena ya memang kitanya dengan lingkungan pun bisa pendekatan. Kuatkan dulu di hati sendiri. Baru kalian bisa untuk orang lain. Kalau kamunya punya kuat hatinya cuma separuh, baru itu di orang tua. Bagaimana kamu mau di luar? Itu sih pesan Teteh. Dan terima kodok dan takdirnya itu untuk orang tua. Karena hanya bisa yang dibalikan takdir dia. Entah kita tahun ke depan, entah seminggu ke depan. Karena yang hanya bisa membongkar hati dia ngebalikin bukan manusia. Yang contohnya yang sekarang lagi rame ya. Apa? Itu yang ada inces yang berubah. Mungkin memang ada dari tulisan Tuhan yang memang sudah dia harus dibalikan. Nah berarti kan memang sudah dari Tuhan yang memang dia dibalikan hatinya. Kalau karena manusia, kalau Teteh sih kayaknya enggak. Karena yang bisa membalikan hatinya seorang itu punya independen sendiri, itu jalurnya jalur langit.
Lalu Oh, yang istilahnya apa? Waria tobat itu Iya, kali ya. iya, Iya, iya. ya mungkin, tapi ya pesan kalau memang kalian tobatnya hanya karena si A, ya kan? Apa kalian itu bisa nggak dengan hati sendiri dan bisa nggak menerima hatinya dan apa ya? Jangan jangan merubah hanya karena orang lain lah. Mm-mm. Yaitu jati diri dulu kuatkan. Ya, sebenarnya guys, ini menurut gue ya, kalau tadi misalkan si Mae atau Teh Mae tadi bilang bahwa emak gue tuh juga ada prosesnya. Jadi memang keluar emak gue kan orang Banten nih, dan di Banten itu punya abah yang abah gue tuh juga secara keagamaan tuh cukup kuat gitu. Abah itu sosok yang disegani sama seluruh keluarganya kan, dan Di gue lingkungan pun di juga. lingkungan juga gitu di Banten sana. Ini sepengalaman gue ya, Ten. Kayaknya nggak, identitas itu gue nggak tahu ya, meskipun Tuhan itu bisa membolak-balikan hati manusia dan perasaan manusia gitu, tapi kalau menjadi diri kita ketika kita sudah paham dan sudah menerima jati diri kita, menurut gue itu menjadi transpuan atau istilahnya tobat itu nggak ada, karena itu kayak tuntutan dari sosial. Sosial menyuruh itu laki-laki atau perempuan, bukan karena kemauan kita. Karena mungkin itu juga proses yang tadi emak, yang lu bilang bahwa emak tuh ada proses di situnya. Jadi dulu zaman gua kecil, gue inget banget sama abah gua tadi itu, emak gue tuh ngomong sama abah gue, curhat sama kakek gue gitu, bilang ini gimana sama anak gue. Abah gua tuh cuman bilang, ini anak lo, mau digimanain pun itu anak lo gitu. Dan aku inget banget, abahku tuh cuman bilang sama aku gini, orang mau ngomong lu apa, orang mau ini lu kayak apa, pesan abah tuh cuma satu, jangan tinggalin sholat atau jangan tinggalin ibadah, karena nggak ada satupun manusia di dunia ini tuh yang apa namanya tahu gitu amal lu diterima atau enggak gitu. Dan itu juga yang akhirnya poin kali di mana emak gue juga akhirnya menerima proses penerimaannya tadi gitu, bahwa nggak ada yang salah menjadi diri gue, dan itu emang udah takdirnya. Kalau ngomongin soal perubahan tadi, yaitu karena society, lingkungan yang mendorong kita untuk berubah dengan dalil tobat tadi karena nilai agama dan norma sosial. Ujung-ujungnya tetap aja nanti entah kapan juga dia akan kembali lagi gitu loh maksudku. Jadi kayak kapan iraha ya. Karena banyak juga prosesnya di situ. Aku tidak tidak menyangkal dengan orang-orang yang mengamini atau orang-orang yang percaya dengan itu, nggak apa-apa. Tapi sepengalaman, karena Kiki bawa nyedot air proses dulu bagi waktu aku kecil ini ya, waktu aku kecil itu bagaimana emak ya, yang apa namanya proses pengen menyembuhkan. Nggak ada gitu sih loh. kakak tahu kemana. Kesana kemiri, ya. Bodoh kemari. Sampai bodoh amat. gua ya yang suka ikut sama orang tua kemana-kemana buat ngobatin adik gua ini nih. Udah dikasih air entahlah itu berapa ludah yang di Arukia. ya, minum air nih ya buat adik gua. Tetep adik gua juga ada perubahan, tetep kayak gitu, tetep dia gemulai, pokoknya tetep lah ya kayak begitu. Orang tua gua sampai entah ke Gunung Kidul mana, kemana, kan karena gua yang sering antar-antar ya. Ya lama kelamaan ya itu orang tua gua, emak gua tuh lelah. Dia akhirnya ya itu dia nerima ketika gua ngucap udah lama, emang udah takdir emak dapat anak kayak begini. Udah kayaknya mungkin itu pas gua bilang gitu mungkin itu sedikit mengingatkan kali ya. Ya udah kayaknya disitulah proses ibu gua tuh nerima adik gua gitu. Sempet ya kalau kata itu mah apa ya ribut dalam hati ya dengan gua nggak mau kayak gini, gimana pengen berubah sampai gimana ya itu akhirnya ya emang gua itu ya nerima adik gua dengan keadaan adik gua yang sekarang jadi transgender ya. Gitu. Brigjen. Dirijen. Oke. Harapan dari kakaknya ke adiknya itu apa? Harapan ke gue itu apa?
Serius ya. Ya, harapan jangan deket aku. Gua kehilangan cantiknya ya. Iya. Pengharapan gua sih sama lu ya. Satu, lu bisa apa sih namanya tuh, lu bisa jaga lah ya emosi lu ya itu satu. Terus sama apa, ketika teman-teman apa namanya tuh, Komunitas. teman-teman lu komunitas yang dilihat sama lu kurang apa ya, musnya ngedon lah gitu, lu bisa ngebangkitin buat teman-teman yang lagi ngedon di luar sana lah. Itu aja sih yang gue harapin dari lu gitu ya. Si Dona, Don Sandra. Ron Oh. Ya buat teman-teman yang di sono ya, yang di luar sana, jangan ngerasa lu Sendiri. Itu aja. Oke, ada tes ya nama Emil. Pengharapan gua tetap jadi diri sendiri kalau menurutmu itu baik, ya kan? Dan hatimu nyaman. Kedua, berpandanglah secara ke depan yang memang menurut kamu baik. Jadi ada yang imut bagi gue yang tadi, yang tadinya yang biasa dibedakin jadi bedak yang agak tebal, tapi jangan tetap terlalu ketebalan. Paham lah? Jangan terlalu melihat orang dengan tembok mata. Itu. Nah, kadang orang ingat depan kamu temboknya tebal, gue harus lebih tebal lagi. Enggak semua orang harus seperti itu. Ya kan? Dan memang kalau ketemu lu di bawah, orang memang kalau pengharapan teteh ngelihat orang lebih di bawah, satu sisi lu ngerasa lu tuh belum apa-apanya di bawah gua gitu bahasanya kan. Dan gua masih di bawah lu, jangan juga. Ya kan? Kalau bisa ya lu kalau memang ngerasa lu bisa mengangkat diri lu dilihat di kalangan ke bawah. Jadi menurut teteh, pengharapan teteh yang jadi diri lu sendiri yang menurut lu baik, dan karena lingkungan jangan mudah terbawa dengan lingkungan. Lingkungan memang kadang yang membuat baik buruknya diri kita sendiri, bukan karena lingkungan juga. Tapi kalau memang lingkungan itu menurut kamu tidak baik, jangan diikutin alur. Kalau menurutmu, sekalipun itu dia lingkungannya buruk, tapi kalau memang menurutmu baik untuk dirimu sendiri dan lu nyaman, ya ikutin. Itu aja sih kalau menurut Tete. Terkadang lingkungan nyaman, tapi di hati nggak nyaman, juga percuma. Gitu. Ya itu yang dibilang, lu belajar di keluarga lu sendiri, dan baru lu kepakan sayap ke kanan. Kalau sudah lu bisa ke kanan, baru lu ke kiri. Berarti kan bisa jalan. Ya. Oke guys, jadi Panjang lebar dia ngomong mudeng gua tuh ya maksud gua kanan ke kiri sayap gimana sih maksudnya? Kalau seandainya lu di lingkungan sendiri, kalau lu sudah bisa di kandang sendiri, membaguskan diri lu di kandang sendiri, dan keluarga sudah enak nyaman dengan lu, dan lu juga sudah merasa nyaman, baru lu kembangkan sayap di luar. Tapi kalau lu ngerasa nyaman di kandang sendiri belum bisa, kalau di kandang lu sendiri lu belum bisa ngerasa nyaman, bagaimana untuk keluar? Itu lo maksud Teteh. Tanggapan soal yang viral itu apa sih? Tanggapan yang viral. Yang viral. Agnes, yang viral yang mana? Yang mimpi masuk neraka apa yang mana? Emang ada banyak ya yang viral? Yang viral itu ada yang katanya umroh. Oh, ada yang umroh. Yang cantik. Nggak tahu aku. Nah, oh itu, iya. Si cantik. Kenapa itu enggak kalian contoh? Itulah percis kayak ibuku. Apa? Itu kan dia sampai umroh dengan ibu bapaknya. Kan dia berarti, nah seandainya insya Allah adekku bisa, ya kan? Seperti dia yang memberikan, dia tidak sampai go publik, karena dengan dia jati dirinya dia berpenampilan seperti ibu, padahal dia lelaki. Belum lihat? Enggak, pengen lihat juga. Nah, dia bisa menunjukkan ke publik dengan jati dia, attitude-nya yang baik. Dan memang yang dibilang bencong berkelas, jadilah bencong berkelas.
Betul nggak? Kayak apa sih bentuk berkelas? Iya, iya kan dia punya image yang banyak kan di luar sana yang memang dia sampai Kelasnya kelas apa dulu Aduh, nih? Kelas benci kelas kardus, teri, benci ya. kaleng, Nah, iya, atau iya. benci bongkar pasang, Nah, benci kalau apa nih? nah, jangan sampai Benci jadi apa dulu? Jawab bongkar dulu. pasang. Oh, Satu, Oh, banci apa berkelas jangan. Jadi banci. bongkar pasang. Jadi Jadi banci yang berkelas kayak banci apa? ya dia punya attitude yang baik. Berarti kalau orang sudah punya attitude yang baik, insya Allah dia menjaga dirinya pun dia tanpa orang lain dia memandang sebelah mata pun pasti bisa. Iya kan? Kita hanya pesan itu. Karena orang kalau sudah tidak punya attitude untuk dirinya sendiri, bagaimana dia akan menghadapi lingkungan? sebenarnya teh kalau dibilang istilah kayak bencong berkelas, bencong kardus, bencong kaleng gitu ya, apa ya? Gue nggak sepakat sama itu ya. Karena banyak latar belakang tadi yang gue bilang, misalkan kayak anak yang nggak disupport sama keluarganya, yang secara pendidikan dia minim, terus akhirnya dia kabur dari rumah, atau dia diusir dari rumah, akses pendidikan, secara kesempatan ruang sekolah nggak dapat. Kita sebagai transpuan ini tuh membongkar tentang sekat itu, label itu. Kenapa sih disebut bencong? Kenapa sih disebut banci? Itu karena image stigma yang buruk yang diletakkan sama Teteh kita. menjelaskan lagi ke tanggapan Teteh pengharapan. Ini kan kamu bertanya sebuah harapan dan itu menjadikan contoh untuk Teteh. Tapi jangan perbandingan teh. Kayak si waria bongkar pasang tadi sama si ini, justru perjuangan kita di sosial itu ngedobrak gua, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan akhirnya membuat kelas gitu nah. Nah, maksud Teteh kan memang kan pengharapan itu kan Teteh mau besok berkelas itu ya memang kan maksud Teteh gini loh Dek. Dijadikan diri kamu ini karena lingkungan yang memang ke bawahnya memang tidak baik kan memang harus bukannya kita membedakan kelas itu dia memang tidak baik. Karena memang jalan hidup dia memang harus begitu. Tidak ada yang mau dia jadi banci kaleng kata orangnya yang banci ngecelek kan nggak ada yang memang seperti itu. Tapi ya kan sebuah pengharapan dari Teteh, adiknya bisa memberikan buat dirinya dulu. Bisa dia menjaga attitude yang baik, bisa pengharapan. Ya memang Teteh di situ karena memang banyak kan yang memang seperti itu kan. Tapi yang Teteh lihat realnya ini mah ya, entah kan dari awal Teteh ngomong, adekku di luar aku nggak tahu. Tapi di pandangan Teteh, kamu tetap bencong berkelas karena memang punya kebanggaan sendiri dan sampai bawa teman pun Teteh tetap mengajukan bahwa ini adekku dia nggak sesuai orang tanggapan jas itu nggak semua bencong begitu kan yang Kak Ade bilang pengennya jangan sampai berkelas-kelas yang gini-gini tapi kan sebuah pengharapan ini tetap ada untuk adeknya. Nah yang untuk yang motivasi yang lainnya ini bukan karena ngejas si kaleng, si kecrek, si ini cobalah belajar untuk mengangkat dirinya dia sendiri bukan karena dia itu kalau dia hatinya memang dia punya pedomannya situ yang bisa mengembleng dirinya menjadi attitude baik di dalam diri dia sendiri image itu yang bisa merubah bukan orang lain dia sendiri. Iya, tapi sosial kesempatan itu nggak ada teh. Misalkan coba pendidikan mungkin ada ya, salah satunya yang viral-viral itulah ya, atau Gena Rahman atau siapalah kawan-kawan transpuan yang punya privilege tadi soal pendidikan, keluarga yang kaya raya dan lain-lain gitu ya. Secara ruangnya itu terbuka. Tapi bayangkan kawan-kawan transpuan di luar sono yang nggak punya pendidikan yang baik, kayak gue cuma lulusan SMP gitu. Kawan-kawan yang nggak punya support dari keluarga, udah dia mah pendidikan juga nggak ada, udah dia mah skill juga nggak ada, Ya, udah dia mah support dari keluarga juga nggak ada, terus mau menyalahkan dia ketika misalkan dia mau melamar kerja, lowongan untuk waria juga nggak ada selain kerja di salon. Maksudnya ya tunjukkan attitude kamu. Apa maksudku, ini yang harus dibongkar. Kadang banyak orang di awal tadi bilang banyak orang di luar sana tuh ngejaga image, Nah maksudnya jaga attitude, padahal yang harus dijaga itu diri menurut gua ya. iya Kenapa diri penting sendiri untuk dijaga diri? Karena maksudnya. ketika lo jaga diri, image lo akan terbentuk. Nggak perlu lo takut dipandang banci kaleng, banci apa-apa. Jadilah diri lo sendiri, itu udah paling benar.
Tapi kalau terlepas yang harus diperjuangannya itu apa, yaitu kesempatannya itu diberikan yang sama, karena memang kesempatan untuk kawan-kawan transgender ini tuh Yang di luar sana itu bangun gitu loh. Jangan cuma karena menerima image seperti itu. Ini kan sebuah pengharapan dari Teteh. Kalau adekku memang mau entah kan dari awal mau orang tanggapan jelek bagaimana, apapun sudah menerima. Dan yang buat yang di luar di sono maksudnya teh bangkit dari diri dia sendiri. Maksud Teteh tuh begitu. Yang jasannya orang mengejas ya itu yang kata Teteh perubahan kali. Bangunlah lu. Entah itu karena pendidikan kalau bagi Teteh maaf, pendidikan itu nggak menjamin orang dia bisa punya diri sendiri yang punya baik kok. Karena banyak di luaran sono yang berpendidikan tinggi, kadang dia berpendidikan tinggi karena pengalaman yang membuat orang itu bisa mempunyai jati diri, bukan karena dia berpendidikan. Kalau itu sih menurut Teteh. ya kayak sebenarnya kayak banyak orang juga yang nanya sama gue, Jeng, sebenarnya tuh yang lu perjuangkan tuh apa sih gitu. Karena kan yang sosial atau masyarakat tahu, kawan-kawan komunitas gitu ya, kawan-kawan LGBT atau kawan-kawan transpuan, yang diperjuangkan kayak menikah sesama jenis. Padahal poin utamanya itu bukan itu. Yang kita perjuangkan itu soal kesetaraan, kesempatan yang sama, baik pendidikan, pekerjaan, sosial gitu. Agar yang harapan Teteh tadi, agar kawan-kawan komunitas yang menurut labeling masyarakat itu ada di menengah ke bawah, itu juga bisa tersupport gitu. Karena masyarakat atau sosial yang membatasi itu, yang membatasi kesempatan itu, sehingga akhirnya banyak karakter-karakter manusianya juga yang nggak baik gitu. Menurut gue ya, karena transpuan ini yang merasa bahwa dari kecil gue dididik sama orang tua untuk berjuang gitu, sampai istilahnya gue meningkatkan skill dan kemampuan gue ketika gue sadar gue nggak punya pendidikan yang cukup baik gitu. Gue banyak hal yang ingin gue lakukan, akhirnya gue dorong bagaimana gue bisa punya skill yang cukup baik biar sama kayak orang. Tapi kan kenyataannya di masyarakat ketika lu ngelamar kerja, pendidikan lu apa? Bukan dilihat dari itu gitu. Atau ketika gue ngelamar kerja, terlepas dari pendidikan cukup skill oke, pasti ada penghakiman yang bilang bahwa lu laki apa perempuan gitu. Akhirnya jaga image lagi, tadi balik lagi, yang takut perusahaannya atau usahanya atau kantornya di image buruk karena mempekerjakan waria. Gue emang gue ngapain, emang gue salah apa, kok seolah-olah kayak gue itu sosok yang paling buruk di bumi ini, sampai akhirnya tuh sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama kayak masyarakat pada umumnya istilahnya ya kan. Tapi memang terkadang sosial yang akhirnya membentuk kita tuh seolah-olah ingin dilihat, padahal nggak perlu gue minta lo pada ngelihat gue jarak 100 meter lo udah tahu oh bencong lo, nggak perlu istilahnya. Karena sebenarnya yang kita perjuangkan tuh cuma pengen punya hak yang sama, kesetaraan yang sama, kesempatan yang sama, ruang yang sama, terlepas lo mau menikah atau enggak itu urusan lo, itu panjang prosesnya. Tapi yang saat ini memang kami sedang ingin perjuangkan ya, kasihlah kami kesempatan yang sama gitu. Bangun dianya harusnya bangun diri dia sendiri. Jadi image ya bencong yang tidak berkelas itu yang bisa membangun tuh dia dari sini. Kesempatan itu pasti ada kok. Karena yang dia tahu dia sudah dipandang sebelah mata dan tidak membangun, bukan karena dia transgender perempuan aja. Terkadang yang kayak kita yang bisa membangun dirinya itu bukan karena dia di mata keluarga, yang bisa mencari kebahagiaan itu, yang bisa dia enak atau hatinya itu ya hanya dia sendiri. Enggak, Teteh sadar nggak tentang layar penindasan? Nih gue kasih tahu dulu ya, layar penindasan. Orang sosial itu hanya melihat sisi laki-laki dan perempuan. Yes. Melihat orang-orang komunitas itu pasti ada di bawah. Layarnya itu udah berbeda. Oh, iya, laki-laki dan perempuan aja layarnya udah kayak laki-laki di atas. Lu kepala rumah tangga, lu yang ini, yang itu gitu ya. Perempuan itu, istri itu harus ada di bawah suami gitu. Kan nggak mau ya. Ya, itu kalau ngomongin soal sosial ya nih. Ketika misalkan perempuan, laki-laki dan waria atau transgender gitu ya, baik transgender perempuan atau transgender laki-laki, lulusan SD semua ya, dari keluarga yang nggak mampu semua
Lowongan di pabrik itu, di lowongan kerja di situ, apa namanya, siapa yang paling sulit mendapatkan pekerjaan itu? Pasti si transgender ini. Karena ini udah apa ya, penindasan yang berbeda gitu. Karena kalau ngomongin apa kesempatan, lu ini nggak ada hambatan, yang penting lu bisa kerja. Tapi kalau transgender ini yang lamar kerja pasti akan ditanya, akan dipersulit, akan ada aja gitu. Ini bukan, ya betul sih memang kalau Teteh bilang soal manusia gitu ya, penerimaan diri itu penting gitu. Tapi nggak tahu ya, gue nggak sepakat karena jujur gue nih berusaha untuk bangkit yang Teteh tadi bilang. Teteh mungkin melihatnya gue sebagai apa namanya, ada yang sangat ambisius, sangat punya kesempatan, gue selalu bangkit, gue selalu ini bla. Gak ada. Ya makanya Kenyataannya enggak, Teh. ya kan, makanya kan kata Teteh gini, maksudnya untuk yang di luar sana, kalau memang kamu bisa membangun diri sendiri, bangun. Mereka pasti membangun kayak adekmu ini. Tapi kan kalau dia nggak menunjukkan, kayak gini loh, tunjukkan. Kalau dia cuma aku keluar Gue aja, nunjukin nggak? ya kalau kamu kan nunjukin. Ada nggak kesempatannya? Ya kalau memang pekerjaan untuk ke pabrik memang susah. Ya bukan ke pabrik aja, gue kerja nggak sekarang. Ya enggak memang. Nah makanya, itu mau kayak gitu lo nggak pernah ngerasain jadi gue. Gue tuh juga pengen punya kesempatan yang ini itu. Makanya terus gue nggak, oke, gue makasih banget Teteh ngeliat gue positif. Makasih banget Teteh ngeliat gue bahwa gue punya kebangkitan tadi ya. Gue nggak kayak orang yang terpuruk terus di bawah terus. Karena mungkin gue pendamping ya, gue banyak ngedenger cerita kawan-kawan komunitas gitu yang akhirnya gue ngerasa ini relate gitu, kena psikologis gue karena gue banyak mendengar cerita kawan-kawan yang nggak punya kesempatan yang sama. Sangat luar biasa mencoba untuk bangkit. Karena ya gini, bukan karena Teteh nggak tahu, ini gue to the point. Tapi di situ sebuah cambukan, oh memang sudah kodrat. Ya entah dia memang pencari pekerjaannya di seperti itu. Ini kan secara intern Teteh ke adik. Tapi di situ sebuah cambukan, ya kata Teteh ya memang dia sudah jalannya seperti. Jujur dalam hati Teteh pengen adik ya jangan seperti itu. Ya kenapa sampai terlontar bahasa, jadilah kamu bencong yang berkelas. Jangan sampai kamu ke bawah ke situ. Gitu loh. Kenapa? Karena memang tanggapan itu kalau memang kamu bilang untuk bangkit susah. Tahu Teteh. Tapi gue potong. Kenapa sih banyak kawan-kawan transpuan itu banyak yang menjadi pekerja seks? Karena tadi kesempatannya itu nggak ada. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka menjadi pekerja seks. Salah nggak untuk menjadi pekerja seks? Balik lagi, kalau ngomongin soal agama kita nggak pernah tahu apa namanya salah dan benar, dosa dan itu ya. Kan. Tapi maksud gue nggak ada yang salah dengan itu pekerjaan gitu ya, yang bisa dia lakukan sama kayak pekerja jasa, dia memberikan jasa gitu. Ini kan real kita kan kamu nanya, jadi kan kita berjawab apa ada. Karena kalau Teteh nggak mau ditutupi, ya kita buka. Kalau Teteh ya selagi itu kita baik, kenapa nggak diucapkan, ya kan? Nah karena sampai terlontar pengen punya adik, entah karena punya adik tanggapan orang lain, kita yang sebagai keluarga jujur, hati kecil, rasa mental juga bukan karena adik aja, karena kita juga mentalnya harus kuat. Betul. Ya. Jadi dikala adekku ini bertanya, ya kan? Aku ingin ya adekku yang memang menunjukkan dia jati diri yang benar-benar yang bisa menjunjung. Udahlah cukup image dia sebagai di mata orang lain bencong. Tapi di image gue sebagai kakak mengharapkan yang besar. Walaupun gue tahu dia untuk menunjukkan jati diri dia yang memang yang kata pengharapan gue berkelas, ya kan? Nggak tahu dia merancangnya dari nol, ya kan? Sampai lu ya bagi gua lu udah diterima di sini aja gua udah berkelas. Ya kan? Karena jarang-jarang orang lingkungan sini berkelas. Walaupun dari awalnya
mental seorang kakak punya adik seperti ini. Sebenarnya yang benar-benar mental terpukul Buat keluar. yang suka sama video ini, jangan lupa bantu Subscribe. Ya itu kata like, Tete, comment, jangan sampai nyalain lonceng karena biar rasa nanti lu langsung masuk di karena notifikasi. lingkungan Bye. lu jadi